Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agi Ahmad Ginanjar, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nazlatul Fuadah dengan NPM 211002 berasal dari kelas C Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang terdapat dalam asuransi syariah. Dalam bahasa Inggris, kata asuransi itu disebut dengan insurance, yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi, dan kata assurance, yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Dengan demikian, menurut Juaidi Abdullah, asuransi pada hakikatnya merupakan persiapan yang dibuat oleh seseorang untuk menghadapi kerugian atau musibah yang tidak dapat diduga atau diprediksi. Apabila kerugian itu menimpa seseorang tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung bersama atau oleh perusahaan asuransi. Dalam Islam, istilah asuransi sering disebut dengan takaful. Takaful dalam bahasa Arab yaitu takafulan dan kafilan, yang artinya penanggung, penjamin. Asuransi syariah disebut dengan istilah takaful. Hal itu berarti saling memikul resiko antara satu sama yang lain, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko tersebut. Menurut Fatwa DSN nomor 21 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang syariah. Adalah akad yang tidak mengandung gharar atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, zalim atau penganiayaan, kemudian riswah atau suap, barang haram dan maksiat. Meskipun tidak tertulis secara langsung mengenai penjelasan asuransi syariah, tetapi ada beberapa ayat atau hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dijalankannya asuransi syariah. Yang pertama yaitu dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 tentang perintah saling tolong-menolong dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang mempersiapkan atau mencegah risiko. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang untanya. Apa unta ini saya ikat saja atau langsung bertawakal kepada Allah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama, ikatlah unta itu, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, yaitu dasar hukum asuransi syariah yang diterapkan di Indonesia. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan Fatwa DSN Nomor 21 Tahun 2001. Hadirin yang saya hormati, pada umumnya, asuransi syariah itu berbeda dengan asuransi konvensional. Salah satu yang dapat membedakannya dapat kita lihat dari prinsip asuransi syariah. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu prinsip tauhid atau ketakwaan. Prinsip tauhid ini adalah asuransi syariah dijalankan dengan kebijakan muamalah yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni dapat mendorong manusia agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32. Yang kedua yaitu berprinsip adil atau bersikap adil. Dalam prinsip ini, pihak asuransi memberikan keadilan yang sebenarnya, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada para peserta asuransi dalam mengumpulkan dananya. Dan dana tersebut dikembalikan apabila salah satu peserta mengakhiri perjanjian dalam asuransi. Yang ketiga yaitu prinsip kezoliman. Melarang kezoliman merupakan salah satu prinsip dasar dalam muamalah. Nah, agar tidak terjadi zolim, keuntungan yang diperoleh peserta asuransi tersebut sangat diperhatikan. Hal itu dikarenakan demi mencapai kesejahteraan peserta. Yang keempat yaitu prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Quran surat Al-Maidah ayat 2 tadi merupakan dasar hukum dalam menjalankan asuransi syariah. Nah, dalam prinsip ini, setiap peserta yang mengambil produk asuransi syariah akan membantu peserta lain ketika di antara satu peserta tersebut membutuhkan dana, baik itu untuk kesehatan, kecelakaan, ataupun kerugian yang lainnya. Yang kelima yaitu prinsip amanah atau terpercaya. Al-Qardawi mengatakan bahwa di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah kejujuran. Nah, dalam asuransi syariah, kejujuran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan dana yang transparan. Dana tersebut diikuti oleh setiap peserta. Selain itu, pihak asuransi syariah akan memberikan laporan pengelolaan dana kepada para peserta asuransi syariah. Yang keenam yaitu ridho. Ridho merupakan syarat sah akad di antara kedua belah pihak. Nah, oleh karena itu, dalam asuransi syariah, pihak-pihak yang terikat harus bersikap ikhlas dan rela, serta tidak terpaksa dalam melakukan akad atau perjanjian asuransi syariah. Yang ketujuh yaitu kitman atau pelayanan. Nah, yang dimaksud kitman atau pelayanan tersebut adalah setiap kepentingan peserta asuransi akan mendapatkan pelayanan dari perusahaan asuransi syariah, yaitu dengan baik dan transparan, sehingga kemudahan ini nantinya akan memberikan kenyamanan terhadap para peserta asuransi syariah. Yang kedelapan yaitu terhindar dari gharar atau ketidakpastian, maisir atau judi, dan terhindar dari riba. Asuransi syariah terhindar dari gharar, maisir, dan riba karena pada praktiknya telah menggunakan akad syariah dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung dana tabarruk, sehingga tidak tercampur dengan rekening peserta asuransi syariah. Nah, jadi kesimpulannya, asuransi syariah adalah perjanjian antara pihak asuransi dan peserta asuransi dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta asuransi, yaitu menyisihkan sebagian dananya sebagai iuran kebajikan atau biasa disebut dengan dana tabarruk. Asuransi syariah hukumnya diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip atau syariat Islam. Nah, adapun prinsip-prinsip yang dijalankan oleh asuransi syariah diantaranya yaitu tauhid, prinsip keadilan, terhindar dari kezaliman, kemudian prinsip ta'awun atau tolong-menolong, kemudian prinsip amanah atau terpercaya, prinsip ridho, kemudian kitman atau pelayanan, dan terhindar dari riba, maisir, serta gharar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.